Bu ya, saya ngebelakangin nyampi Pak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maklumin kalau yang belum makan suaranya lemes. Tapi kebangetan banget Bu. Iya. Kita lapar-lapar tapi jangan nunjukin muka kita melas. Suara pelan banget, kencengin dikit, kencengin. Kan udah dikasih buah itu. Makanan itu ada. Serakah amat. Kurang. Yang depan ambil nih. Kalau nggak malu ambil. Oh, Din. Saya kalau melihat senyum Pak Nurdin luar biasa. Kayak ngajakin jual sawah. Tahu sawah-sawah dijual. Saya ulangi lagi salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma basalli wa sallim wa azim wa karim Imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin nabtahirin amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya mannan ya dayyan ya sultan ya zal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. Allahumma finna min kulli bala'id dunya wa hazabil akhirah. Ya Allah ya sifauka khairus sifat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa'ur rahmatan lil alamin wa iza maridtum fa huwa yasbin masya Allah. Semoga penyakit yang ada di kampung kita diangkat oleh Allah. Semoga bala musibah yang ada di kampung kita diangkat oleh Allah. Dan yang paling terkhusus wabah virus corona yang ada di negara tercinta kita ini, negara Indonesia, supaya diangkat dan dibebaskan dari wabah virus corona. Amin Allahumma. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena jabatannya yang tinggi, bukan karena pangkatnya yang tinggi. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena duitnya banyak, bukan karena kontrakannya banyak, bukan karena rumahnya banyak, bukan karena rumahnya banyak atau sawahnya banyak. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena tampang yang ganteng, bukan karena tampang wajah yang cantik. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena keturunan darah biru, bukan karena kulitnya putih, tapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana caranya agar kita bertakwa? Gampang. Caranya, kunci menuju ketakwaan ada 3. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Dan yang ketiga, mencintai anak yatim. Kenapa
Kenapa akhlak yang diutamakan? Kenapa akhlak yang terlebih dahulu? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, tujuannya tidak lain adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Dengan akhlak yang baik, hidup kita akan bahagia. Dengan akhlak yang mulia, arah kita akan terarah. Seorang istri berakhlak, suami bahagia. Seorang suami berakhlak, istri bahagia. Pejabat berakhlak, masyarakat bahagia. Masyarakat berakhlak, pejabat tenang. Pak RT berakhlak, warga tenang. Warga berakhlak, RT tenang. Istri berakhlak, suami berakhlak akan melahirkan generasi penerus-penerus yang berakhlak mulia. Kalau generasi penerus kita berakhlak mulia, insya Allah negara kita ini akan maju, agama kita ini akan berkembang, insya Allah. Makanya kita kalau punya anak, kita didik anak kita dengan ilmu agama agar agaknya baik, agar akhlaknya mulia. Di mana kita menanam kebaikan akan menghasilkan buah yang baik. Di mana kita menanam buah keburukan akan menghasilkan buah yang buruk. Seorang anak kalau sudah berakhlak mulia, bukan cuma mengangkat derajat orang tua di dunia, bukan membanggakan orang tua doang di dunia, tapi di akhirat akan diselamatkan oleh anak kita. Malaikat membawa orang tua, wahai bapak Fulan bin Fulan, ini surga yang bagus, yang megah, silakan engkau masuk. Kata Fulan, wahai malaikat, aku ini bukan ulama, aku ini bukan kiai, aku ini bukan apa-apa, apakah aku pantas ke dalam surgamu, ke surganya yang bagus ini? Aku ini manusia banyak dosa, aku ini banyak salah, apakah aku pantas masuk ke surga yang indah ini? Apakah aku cuma diengin-enginin doang? Apakah aku cuma di PHP-in doang? Tidak. Wahai Fulan bin Fulan, ini surga pantas engkau masuki, sebab anakmu di dunia selalu minta pengampunan. Anak di dunia selalu beristighfar, astagfirullahalazim li walidayya, ampuni aku dan ampuni orang tua. Ya. Makanya kita bersyukur sebab dilahirkan Rasulullah, diutus ke dunia ini, akhirnya akhlak kita semakin bagus, semakin baik. Lah paling utama ini para perempuan bersyukur kepada Rasulullah, sebab perempuan di zaman jahiliyah ini enggak dianggap, hanya dianggap budak nafsu para laki-laki, dipandang sebelah mata. Akhirnya begitu diangkat derajatnya oleh Rasulullah, disuruh berakhlak, ditutup auratnya, alhamdulillah perempuan diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan akhlak perempuan bisa mulia, dengan akhlak derajat perempuan bisa diangkat. Amin, Allahumma amin. Kayak seperti ini nih, ibu-ibu datang ya ngaji itu kita lihat, karena mempunyai akhlak, wajahnya cantik-cantik, bagus, ya, dihiasin wajahnya tuh pakai bedak cempaka kayaknya ya, bibirnya merah, listrik delima, minyak wangi wardah, ya. Karena apa? Datang ke pengajian, karena ibu-ibu ini punya akhlak. Coba kalau dia nggak punya akhlak, datang ke pengajian pakai daster, ya. Pulang dari pengajian, tidur sama suami, tidur sama laki, pakai minyak kayu putih, pakai minyak tawon, dicium pedes semua. Dasar perempuan gak punya akhlak, habis diangkat dijatuhin lagi. Lalu yang kedua, saya singkat aja dah, saya nggak mau panjang lebar. Yang kedua, dirikan sholat. Kenapa kita wajib mendirikan sholat? Sholat adalah kewajiban, sholat adalah kebutuhan. Kalau kita butuh sama Allah, kita wajib sholat. Kita meminta sama Allah, kita munajat kepada Allah, kita mengemis-kemis kepada Allah, karena kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Kita rajin sholat, Allah nggak bakal miskin. Kita kagak sholat, Allah nggak bakal jatuh miskin. Kalau kita butuh Allah, makanya sholat. Kalau kagak sholat, yang kagak sholat itu bukan manusia kambing. Ada manusia kagak sholat berarti kan? Ibu-ibu kagak sholat kan?
suami kagak sholat kan? Pak RT kagak sholat kan? Pejabat kagak sholat, rakyat kagak sholat kan? Ustaz petir, songong. Nak aja main bilang kambing aja bocah. Songong. Inna salata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Yang pertama kali dipertanyakan amalan kita adalah salat. Makanya ini musola asaradan di depan mata. Kagak jauh. Saya ngajar ngaji di sini maghrib jamaahnya itu doang. Isya berkurang, subuh imam sendiri kagak ada makmumnya. Orang yang tidur udah terlelap baca doa, enggak bangun sholat subuh, itu dikencingin sama setan kupingnya. Enggak percaya? Ya, makanya hati-hati. Saya ingat masalah kencing, saya ingat ada ibu-ibu punya anak bu, umurnya kurang lebih 4 tahun. Hei, dengerin nggak? Tampol. Diam. Mau duit gak? Ibu-ibu punya anak umurnya 4 tahun. Kalau tidur setiap malam pas jam 12 anaknya teriak. Karena anak masih kecil kagak tahu-taunya teriaknya selalu pengen kencing, mama pengen kencing. Suaranya apa kedengeran tetangga. Setiap jam 12 dia tidur pasti dia pengen kencing. Mending kalau minta pengen kencing kagak bisik-bisik. Teriak kencang pengen kencing. Akhirnya maknya mesen. Dek, kalau besok-besok kalau mau kencing jangan teriak-teriak apa malu sama tetangga. Bilang aja kalau mau kencing bilangnya mau nyanyi. Kan enak didengarnya. Anak masih kecil dikata gitu ya diikutin. Biasa setiap jam 2 malam, jam 12 malam dia teriak lagi. Cuman teriakannya beda. Mama aku mau nyanyi. Emaknya udah tahu dibawa ke kamar mandi. Singkat cerita bongnya datang sama neneknya, namanya kangen sama cucu, dibawa nginep ke cucunya. Karena biasa jam 12 malam pengen kencing, lo dia teriak-teriak. Pengen nyanyi, kongnya kelabakan. Malam-malam Kong, ini jam 12 lu mau nyanyi. Pokoknya kita mau nyanyi Kong, mau nyanyi ganjung. Bisik malam tetangga. Makin kegoresan tuh anak. Dia namanya anak kecil. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya pengen nyanyi Kong. Ya udah, namanya engkong sayang sama cucu. Udah lu nyanyi, tapi jangan kencang nih di kuping Kong nih. Anak begitu dengar saya suruh kencing, suruh nyanyi, lupa kuping Kongnya penuh sama kencing. Jadi hikmah cerita ini artinya kita punya anak, kita punya keluarga atau kita punya anak yang masih kecil, jangan sekali-kali kita ngucap yang aneh-aneh, jangan sekali-kali kita ngucap yang jelek-jelek, sebab anak itu rekamannya lebih tajam. Didik anak kita, biasakan anak kita nih dari usia dini sering baca Quran, ajarin, sering baca sholawat, sering datang ke majlis taklim. Insya Allah itu akan menyerap ke anak-anak kita. Lalu yang terakhir, mengunci ini putra putri kita anak yatim. Coba kita bayangkan bahwa mereka itu adalah anak kita. Bayangkan kalau itu adalah putra putri kita. Kita sudah mati, orang kagak ada yang peduli sama anak-anak kita. Apa yang kita rasakan? Apalagi kalau pas datang lebaran, hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, di rumah kita penuh makanan, bermacam-macam makanan, minuman, macam-macam minuman. Di rumah mereka belum tentu ada. Kadang-kadang kita jalan kemana-mana sama keluarga, wisata mana aja kita sampai, tapi mereka belum tentu. Kadang mereka merasakan sakit yang dideritanya. Apakah ada yang peduli sama anak kita? Bayangkan nih, kalau ini adalah anak kita, kita sudah dipanggil oleh Allah, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi mana anak kita nggak dipedulikan. Mereka kalau ditanya mau nggak bapak lu mati, pasti jawabannya nggak mau.
Mau enggak ibu kamu jadi janda? Pasti jawaban anak enggak bakal mau. Makanya dalam Al-Quran, ara'aital lazi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang pengkhianat agama? Jangan kita berteriak-teriak bahwa pejabat-pejabat itu pengkhianat agama. Belum tentu. Tapi yang pengkhianat agama orang-orang yang kagak cinta kepada anak yatim, orang-orang yang kagak peduli sama anak yatim, orang yang kagak sayang sama anak yatim. Saya mulai marah-marah. Dengerin para orang-orang kaya, orang-orang yang berduit. Hati-hati, harta Anda akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dapat dari mana itu harta? Engkau gunakan untuk apa itu harta? Engkau salah menggunakan harta, celaka engkau. Tapi kalau engkau menggunakan harta dengan sebaik mungkin, engkau berikan kepada anak yatim, engkau santuni anak yatim, engkau anggap anak yatim ini sebagai anak sendiri, selamat bukan cuma di dunia doang, tapi di akhirat. Kata Rasulullah, an-waqabilu yatim fil jannah hakaza. Siapa yang mencintai anak yatim, siapa yang peduli sama anak yatim, maka akan berdampingan denganku, kata Rasulullah. Kita berdampingan sama pejabat aja kita gembira, kita berdampingan sama artis kita bangga. Tapi kalau kita berdampingan dengan Rasulullah, apakah kita bangga? Tentu kita harus bangga. Makanya kalau pada punya duit jangan pelit, punya harta jangan pelit. Hati-hati yang pada punya harta itu dipertanyakan oleh Allah. Gara-gara harta bisa celaka kalian semua. Hah? Enggak. Mau berdampingan dengan Rasulullah? Sayang sama anak yatim, peduli sama anak yatim, cinta sama anak yatim. Buktikan, siapin kantong, keluarin cepetan. Kantong cepetan, panitia. Dan tahu dia cinta sama anak yatim. Mana kantong. Cepat. Mana panitia? Panitia lambat banget kerjanya. Ini duluan dah. Aduh, tolong dirikin ya. Tapi jangan kelihatan ya. Keluarin duitnya, jangan liatin saya, malu. Ayo keluarin. Aduh, langsung mulai. Iringin selawat. Biar kita mendapat syafaatnya dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harta yang kita keluarkan insya Allah akan menjadi amal ibadat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Allahumma shalli alaihi wasallam ala rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah sallallahu salamullah ala rasulillah sallallahu وكل مجاهد لله بآل
Alhamdulillah. Walaupun 1000 perak, kalau kita niatkan sedekah buat anak yatim, insyaallah Allah akan membalasnya yang berlipat ganda. Ya, apalagi sampai 100.000. Insyaallah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, Pak. Saya punya orang tua, saya punya guru. Walaupun masih muda, tapi memegang amanahnya luar biasa. Terutama masalah uang anak yatim. Langsung tempat pada sasarannya. Makanya saya banting tulang di sini, saya berbakti, saya mengajar anak ngaji, ibu-ibu, walaupun tanpa ada bayaran. Saya ikhlas, saya ridho. Saya hanya minta keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya harap ibu-ibu juga yang kemarin kagak ngaji lagi. Yang mungkin pengen ngaji, pengen daftar baru, ngaji. Nggak usah takut. Ustadznya ganteng di situ, tenang aja ngajar. Sekarang jujur dah, Bu. Sekarang jujur ya, sekali lagi. Saya sama Mbah Paino gantengan mana? Mbah Paino. Mentang-mentang gurunya dibelain. Oke, sebentar. Diri Ustaz Alfian. Saya mau Ustaz Alfian gantengan mana? Ustaz Alfian. Songong. Kalau mau tahu saya begini-gini, Ayu Ting Ting saya tolak cintanya. Dewi Persik aja sampai sekarang masih ngarepin cinta saya. Umi. Tenang Umi. Ya, pokoknya cinta Abi dunia akhirat insyaallah. Udah saya nggak mau panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.